Oke, berikutnya kita sudah sampai menjelang penghujung acara. Kita akan mendengarkan renungan untuk sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Wena selaku Direktur PCM Uni Indonesia Kawasan Barat. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan sebuah lagu pujian dari teman-teman PCM Surabaya. Silakan. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Amin. Terima kasih teman-teman dari PCM Surabaya. Dan berikutnya kita boleh sama-sama berkenan diri akan mendengarkan renungan sahabat yang dibawa oleh Pendeta Roni. Silakan Pendeta. Baik, selamat sahabat buat kita semua. Selamat sahabat Pak Pendeta. Sebenarnya saya sudah siapkan PowerPoint, walaupun tidak banyak, tapi karena tiba-tiba pendeta ditelepon ada yang minta didoakan karena krisis ataupun kritis di rumah sakit. Jadi pendeta ini ada di parkiran rumah sakit Pondok Indah. Jadi pendeta bawakan dengan biasa saja. Namun demikian, kita harus ingat bahwa apa yang terjadi kepada diri kita, ataupun kenapa orang-orang muda kalian ada di kuliah di universitas yang bukan Advent dan berada di Jogja, itu bukanlah kebetulan. Poin yang pertama kita harus ingat, itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya ada di Jogja, memang saudara yang berencana untuk mengambil jurusan itu dan mendapat pendidikannya di Jogja, dan bukan di sekolah Advent. Itu bukan kebetulan atau bukan sekedar rencana kita, tetapi itu adalah rencana Tuhan menempatkan saudara di sana. Ada misi yang Tuhan ingin embankan. Sebagai contoh di dalam Alkitab, Yusuf tidak pernah berencana ke Mesir, tetapi dia harus pergi ke Mesir walaupun dengan cara yang dia tidak pernah duga. Tetapi dia tidak tahu Tuhan yang indah buat dia. Dia dipakai oleh Tuhan menjadi orang nomor 1 di Mesir walaupun dia adalah seorang perantau dan bukan bangsa Mesir sendiri. Kemudian kita lihat Daniel dan kawan-kawannya, mereka pergi ke Babylon. Itu oleh karena kalah perang bangsanya. Mereka ditawan dan harus sampai di Babylon. Mereka tidak pernah berpikir yang lain. Tetapi poin yang ditekankan dalam cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, anak-anak muda itu yang berkuliah ataupun bersekolah, mengalami pendidikan di tempat jauh dari keluarga mungkin, ataupun jauh dari budaya kita sendiri,
dan juga pergaulan yang berbeda. Tapi Tuhan punya rencana masing-masing kita. Itulah sebabnya saya ingin baca di dalam Alkitab, di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dikatakan, ya, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin yang mau dikatakan dalam pelajaran firman Tuhan saat ini adalah bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk memberikan rencananya terwujud. Jadi ketika kita sebagai orang muda berkumpul ataupun bersekutu dengan Tuhan, lalu kita ada di sekolah di mana kita berada sekarang, itu bukan kebetulan, tapi itu adalah bagian dari Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu, kalau kita tahu bahwa kita bukan kebetulan ada di Jogja, atau bukan sekedar rencana saya ada di Jogja, berarti ada maksud Tuhan kami ada di sana, atau saudara ada di sana. Kita harus baca dan kita harus selidiki. Minta doa, ya. Tadi tema tadi berdoa, belajar, berdoa dan berkarya. Salah satu universitas juga mengatakan bahwa kita adalah agent of change, yaitu agen perubahan. Tetapi sebelum kita menjadi agent of change, kita juga harus berubah, ya. Bahwa kita bisa berubah. Pengalaman Yusuf ketika dia berada di rumahnya, dia adalah anak yang dimanjakan, dikasih pakaian yang bagus, mencintai ayahnya dan diperhatikan oleh ayahnya. Tapi ketika dia pergi merantau ke Mesir dan harus mengalami situasi yang di sana, dia berubah dari anak yang seorang yang manja, sekarang anak yang bergantung kepada Tuhan. Dari anak yang tadinya ada yang memperhatikan dan tidak ada yang memperhatikan, dia hanya tahu satu, bahwa Tuhan memperhatikan dia. Sehingga kalau kita baca di dalam Kejadian dikatakan bahwa Yusuf berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Para mahasiswa yang bersekolah di sekolah non-Advent, khususnya di daerah Jogja, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk bekerja di dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kalian, dan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan ada tujuan Tuhan. Tema gereja kita sekarang adalah I will go. Ya, selain kita berubah, ketika kita pindah tempat atau kita berada di sekolah ini yang bukan sekolah Advent, kita sedang melatih untuk berubah di dalam diri kita dengan cara berdoa. Maka kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi agen perubahan. Dan ada rencana Tuhan mendatangkan segala sesuatu untuk menjadi kebaikan buat kita. Kiranya ini renungan yang singkat ini boleh menjadi inspirasi buat kita. Kenapa saya ada di Jogja? Kenapa saya sekolah di sekolah ini? Kenapa saya berada di lingkungan ini? Kenapa saya bersahabat dengan sahabat-sahabat baru yang mungkin tidak seiman? Pasti Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Dan ketika saya berubah di dalam Tuhan, menjadikan Tuhan hadir di tengah hidup saya, maka Tuhan akan melaksanakan misinya melalui saya untuk rencana yang indah dan mulia. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan akan menolong kita. Dan ketika kita melewati masa di mana kita akan melakukan pendidikan dan menyelesaikannya, ingat bahwa Tuhan punya maksud tertentu buat kita. Kenapa saya bersekolah di sekolah ini? Dan kenapa saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang baru yang Tuhan izinkan kita bertemu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk renungan tutup sabat yang sudah disampaikan. Baik teman-teman semuanya, untuk mengakhiri seluruh acara kita pada sore hari ini, kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 45, Telah Hampir Malam. Dan nanti doa penutup akan dibawakan oleh Pendeta Roni Wenas.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang maha besar, guru besar yang agung, yang menjadi pendidik buat hidup kami. Orang-orang muda yang tergabung dalam Public Campus Ministry, yaitu Kamai, yang sudah bersekutu sepanjang sabat ini, dan sudah mendapatkan seminar-seminar memotivasi untuk mereka mengembangkan yaitu satu karakter yang positif, karakter yang datang dari Tuhan, motivasi untuk hidup lebih baik dan lebih benar, serta bisa menghadapi situasi di dalam menyatakan yaitu kebenaran Tuhan, dan juga mengalahkan pencobaan-pencobaan, serta untuk merangkul satu sama lain di dalam kerohanian, serta pelajaran-pelajaran yang lain yang sudah dipelajari, terutama tentang firman Tuhan. Biarlah itu akan termetai dalam hati anak-anak muda ini. Bila mana memasuki hari kerja, Tuhan akan pimpin dan lindungi, terutama di masa-masa sekarang ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana besok akan melanjutkan acara kongres. Tuhan akan pimpin, semuanya berjalan dengan baik, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga hasilnya menjadi berkat buat persekutuan anak-anak muda Kamai, dan akan memberikan kebangunan rohani, dan siap untuk melayani Tuhan, dan siap untuk pergi menjangkau orang-orang yang anak-anak mahasiswa. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati panitia, berkati rencana-rencana Tuhan buat semua orang-orang muda ini, bahkan yang sudah bergabung maupun yang belum sempat bergabung. Kami minta ini dalam mohon ampun hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberikan firman Tuhan, dan kami mengucapkan selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Baik teman-teman, jangan langsung keluar dulu. Sekali lagi kita akan official foto bersama sebagai dokumentasi dari panitia. Silakan teman-teman boleh membuka kameranya. Kita akan foto bersama untuk sesi terakhir ini. Silakan Ido. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pendeta Roni Wenas yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung di dalam pra-kongres Kamai pada sore hari ini, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap pelayanannya, dan tetap doakan kami orang-orang muda khususnya Kamai dalam melaksanakan kongres pada besok hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Baik teman-teman, waktu ini saya kembalikan ke panitia, silakan. Temi. Ya baik, terima kasih kepada seluruh partisipan, tamu-tamu undangan yang sudah bergabung, dan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat semua yang ambil bagian juga, kiranya semua pelajaran kita bisa termotivasi ya, khususnya anggota Kamai yang akan melaksanakan kongres besok. Khusus untuk Kamai dimohon kembali untuk hadir esok hari, karena acara inti kita ada di besok hari, pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dimohon dengan sangat kepada seluruh aktif Kamai dan juga para alumni, ya kami mengundang juga untuk hadir di kongres luar biasa acara inti kita pada esok hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ini saja dari panitia, nanti panitia boleh tinggal sebentar. Terima kasih, saya kembalikan ke
MC. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Terima kasih mahasiswa semua. dari PCM Palangkaraya, PCM Jakarta, PCM Surabaya, Ikatan Mahasiswa Advent Medan, dan Ikatan Mahasiswa Advent Bandung. Dan juga seluruh tamu-tamu yang sudah ikut serta dan seluruh pembicara yang sudah memberikan begitu banyak ilmu. Semoga itu dapat terserap dalam hati dan pikiran kita, dan kita semua dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi kami mengucapkan sampai lupa nih, Pendeta Samuel Mangunsong sebagai Ketua PCM Daerah Jawa Kawasan Tengah. Terima kasih atas dukungannya dan kehadirannya. Kami juga rindu mendengarkan sepatah dua patah kata sebagai penyemangat untuk Kamai besok yang akan kongres. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pembawa acara pada sore hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah mengambil bahagian pada sore hari ini, mulai siang tadi hingga pada saat ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk memikirkan ini semua. Kiranya ini akan boleh mendatangkan sesuatu yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Satu hal yang mau saya sampaikan bahwa di dalam pemilihan ini tujuannya adalah satu, yaitu melayani. Pada saat kita tujuannya adalah untuk melayani, maka tentu saja satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita jangan pernah menolak ketika diberikan tugas. Jadi kepada teman-teman semua anggota Kamai, marilah kita melakukan apa yang Tuhan akan percayakan nanti, karena kita yakin dan percaya seperti halnya Saudara Billy Membrasar tadi mengatakan bahwa ketika dia menerima pelayanan itu ada berkat besar yang berikan. Sebabnya sekali lagi jangan pernah menolak ketika kita ditunjuk untuk melayani pekerjaan Tuhan, oleh karena Tuhan sudah sediakan berkat untuk siapa saja yang mau melayani. Selamat mengikuti kongres besok, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Kami dari seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat minggu bekerja, selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat melayani. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Biarlah kita bertemu dengan penuh sukacita. Bye-bye.